Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, apa kabarnya Pak Doni hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua, Pak? Alhamdulillah Pak, keluarga saya sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Kiki Pak? Ya, Alhamdulillah, Pak. Saya baik-baik saja dan keluarga juga baik. Baik, Pak Doni. Izin meminta kesediaan waktu Bapak nih. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak pada kesempatan kali ini, Pak. Ada apa nih Pak Kiki? Apa yang ingin Bapak bicarakan pada hari ini Pak? Ya, Pak. Jadi saya ada beberapa kendala, Pak, yang ada di kelas saya terkait pembelajaran di kelas saya, Pak. Jadi minat belajar siswa, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris, sangat rendah, Pak. Jadi sore ini Pak Kiki mau berbicara tentang permasalahan minat belajar bahasa Inggris murid yang ada di sekolah Bapak. Kemudian yang masih rendah. Kemudian seperti itukah Pak Kiki maksudnya Pak? Ya, betul sekali, Pak. Seperti itu, Pak. Baiklah Pak Kiki. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan ini Pak? Ya, Pak. Jadi saya berharap nih, Pak, saya bisa mendapatkan solusi atau langkah-langkah terbaik nih, Pak, untuk bisa memotivasi siswa saya di sekolah agar mereka berminat sekali atau bersemangat sekali untuk belajar bahasa Inggris, Pak. Oke lah Pak, seperti itu. Jadi Pak Kiki Pak eh, berharap mendapatkan solusi atau pencerahan agar bisa memotivasi belajar siswa khususnya pada pelajaran bahasa Inggris. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Seperti itu. Hmm, Baiklah Pak Kiki. Bisa Pak Kiki ceritakan Pak situasi ketika Bapak mengajar di kelas itu bagaimana dan apa penyebab minat siswa sangat rendah? Ya, Pak. Jadi kondisi di lapangan, Pak, atau yang terjadi di kelas saya lihat itu rendah sekali, Pak, motivasi belajar mereka, Pak. Khususnya dalam mapel yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris. Adapun penyebabnya nih, Pak, yang saya prediksi yang pertama adalah banyak siswa yang beranggapan, Pak, bahwa bahasa Inggris itu susah dimengerti atau sulit untuk dipahami. Yang kedua, kurangnya kosakata yang mereka miliki, Pak. Sehingga ketika kami belajar di kelas, siswa susah dalam memahami kosakata dan materi di kelas. Dan yang ketiga, Pak, mereka kurang percaya diri, Pak, ketika akan praktek berbicara di depan kelas, Pak. Mereka merasa malu-malu gitu, Pak. Baik Pak Kiki. Jadi minat belajar bahasa Inggris itu masih rendah karena disebabkan oleh faktor yang Bapak sebutkan tadi atau yang Bapak ceritakan tadi Pak. Kurang percaya diri atau Ya, kurang betul, Pak. kosakata Ya, dan masih mungkin murid Bapak beranggapan bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sulit atau yang susah. Kemudian menurut Pak Kiki nih, siswa ya, yang Pak. Bapak inginkan tuh seperti apa Pak? Ya, Pak. Jadi saya berharap atau saya ingin, Pak, siswa saya di kelas itu memiliki semangat yang tinggi, Pak. Mereka memiliki kata-kata yang baik, yang banyak, jadi mereka bisa memahami materi di kelas, dan mereka percaya diri, Pak, dalam praktek bahasa Inggris. Sehingga ketika belajar, mereka aktif, dan tujuan pembelajaran kita di kelas bisa tercapai, Pak. Seperti itu Pak. Saya sangat mengapresiasi Pak harapan Bapak Ya, kepada murid Bapak nih Pak. Pak Kiki, jika kita ya, buat rank skala nilai 1 sampai 10 nih Pak,
terkait minat dan semangat belajar bahasa Inggris yang Bapak ajarkan nih. Kira-kira berapa jumlah nilai yang bisa Bapak berikan ya Pak? Ya. Ya Pak, kalau saya lihat di fakta yang ada di kelas nih Pak, saya hanya bisa menilai 5 Pak. 5 ya Pak Kiki? Jika seperti itu memang masih jauh dari yang kita harapkan Pak ya? Ya Pak, memang betul Pak, kondisi seperti itu Pak, betul sekali. Kemudian dari kondisi yang terjadi dan beberapa penyebab rendahnya minat belajar siswa yang Bapak ajarkan, apakah Pak Kiki memiliki strategi atau kemudian rencana, solusi atau langkah-langkah untuk mewujudkan harapan Bapak yang tadi Pak Kiki sebutkan tadi Pak, atau yang Bapak ceritakan tadi Pak? Oke, baik Pak. Saya tercerahkan Pak dengan pertanyaan Bapak nih Pak. Jadi sejauh ini saya punya harapan atau rencana nih Pak, berdasarkan pengamatan saya di lapangan. Yang pertama, saya akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka Pak, sehingga belajar di kelas disesuaikan dengan minat dan profil belajar siswa. Yang kedua, saya akan menggunakan media belajar yang menarik Pak, dan metode pembelajaran yang aktif, sehingga semua siswa di kelas bisa aktif, bisa praktek langsung tanpa rasa malu. Dan yang terakhir, saya akan mewajibkan siswa di kelas Pak untuk memiliki kamus masing-masing. Jadi ketika mereka memiliki kamus masing-masing, hal ini akan bisa memudahkan mereka untuk belajar, untuk mencari kosakata yang baru ketika mereka menemukan kosakata yang mereka tidak tahu artinya Pak. Oke Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi strategi yang Pak Kiki lakukan ini dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri nih Pak. Saya sangat tertarik untuk mendukung rencana yang Bapak sampaikan tadi. Dari rencana yang Bapak akan lakukan, ini Pak, apa hambatan yang mungkin bisa Bapak hadapi? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Doni. Jadi terkait hambatan yang mungkin saya hadapi ketika saya rencanakan apa yang tadi saya rencanakan. Jadi siswa perlu pembiasaan Pak atau penyesuaian untuk bisa belajar aktif, karena mereka terbiasa dengan belajar pasif, mendengarkan, hanya mendengarkan. Dan yang kedua, dibutuhkan kerja keras guru nih Pak. Jadi guru untuk dituntut untuk bisa mempersiapkan media ajar yang menarik Pak. Baiklah Pak. Jadi hambatan yang mungkin Pak Kiki hadapi adalah perlunya penyesuaian murid atau siswa dan butuh kerja keras sih Pak dari guru untuk mempersiapkan media ajar seperti itu Pak kan? Ya betul Pak. Namun saya optimis nih Pak, saya bisa mengatasi itu semua dengan baik. Pak. Baik Pak, luar biasa sekali nih Pak, semangat Pak Kiki nih Pak. Jadi Pak Kiki, terima kasih Pak. Dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan tadi nih Pak, komitmen apa kira-kira nih Pak? Atau Bapak mempunyai komitmen yang akan Bapak lakukan, kemudian kapan mungkin atau Bapak lakukan memulai rencana yang Bapak sebutkan tadi Pak, yang Bapak ceritakan tadi? Ya Pak, jadi saya berkomitmen nih Pak, untuk rencana terdekat, saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi sesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Kemudian saya menggunakan media ajar yang menarik, seperti video, PowerPoint, gadget, Canva, dan sebagainya. Dan insya Allah Pak, saya akan memulai rencana saya ini bulan depan Pak. Bulan depan. Bulan depan Pak ya. Oke, sangat menarik sekali nih Pak.
Kemudian Pak, apakah Pak Kiki membutuhkan dukungan dari orang lain nih Pak dalam melaksanakan rencana yang Bapak buat atau komitmen yang Bapak ceritakan tadi Pak? Oh ya, pastinya Pak. Tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan untuk bisa memantau kegiatan kami di sekolah dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk saling berkolaborasi. Dan saya juga berencana akan bekerjasama dengan guru bahasa Inggris lain yang ada di sekolah, Pak, untuk saling bertukar pendapat, ide, atau kami bisa saling memberikan umpan balik, Pak. Oke lah Pak Kiki. Jadi bisa kita simpulkan bersama nih Pak, bahwasanya Pak Kiki mengalami sebuah hambatan pada pembelajaran di kelas Bapak, yaitu minat belajar bahasa Inggris siswa yang Bapak ajarkan yang sangat rendah. Kemudian dan sekarang Bapak sudah menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang tadi Pak Kiki sebutkan itu Pak Kiki ceritakan tadi Pak. Iya Pak, betul sekali Pak. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan ya Pak pada sore hari ini dengan Bapak. Oke, baik Pak Kiki, sangat luar biasa. Jadi apa yang Bapak dapatkan pada diskusi kali ini Pak, kira-kira Pak. Kemudian apakah sesuai dengan tujuan di awal tadi? Oh iya Pak, sangat sesuai Pak. Jadi saya dapatkan pencerahan nih Pak yang sangat luar biasa tentang bagaimana meningkatkan minat belajar siswa khususnya dalam belajar bahasa Inggris Pak. Dan saya akan mencoba untuk melaksanakan beberapa komitmen atau rencana yang tadi saya sebutkan bulan depan Pak, insya Allah Pak. Baik Pak Kiki, saya yakin nih Pak, pada Pak Kiki ini bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Kemudian bagaimana perasaan Pak Kiki sekarang nih Pak? Ya Pak. Ya Pak, Alhamdulillah Pak, saya sekarang merasa lega Pak. Setelah berdiskusi, saya senang dan merasa tercerahkan ya Pak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya dengan baik Pak ke depannya Pak. Baik Pak Kiki. Oke. Ini Pak, 1 bulan lagi kita berjumpa lagi ya Pak Kiki. Baik Pak, siap. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas bimbingannya Pak. Baik, sama-sama Pak Kiki. Sampai jumpa di bulan depan nih Pak. Dan saya akan mendengarkan atau hasil dari cerita dari Pak Kiki yang menarik nanti nih, yaitu tentang keberhasilan yang Bapak lakukan dalam meningkatkan minat belajar bahasa Inggris murid yang ada di sekolah Bapak. Baik Pak, siap. Insya Allah Pak. Baiklah Pak Kiki, sampai di sini dulu ya diskusi kita Pak. Pak Kiki, semoga kita sehat selalu ya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.